اللهم إنا نسألك علما لا ينسى حق حق الفاتحة. يا الله المستعان. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darain amin. Faslun fi khuluqihi wa shimatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang akhlak Rasulullah dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ilatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Sayyidah Aisyah ditanya, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Jikalau Al-Quran itu hanya bisa diucapkan saja, hanya bisa dilafalkan saja, Al-Quran hanya bisa dibaca saja, maka praktek dari apa yang ada dalam Al-Quran, implementasinya Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah. Maka Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah atau kehidupan sehari Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya nggak bisa kemudian orang itu hanya saya cukup dengan Al-Quran saja. Al-Quran ini cukup, nggak perlu hadis, nggak perlu Rasulullah dan lain sebagainya. Gimana? Dalam hadis sahih, ini hadisnya sahih, Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu Al-Quran berjalan, kalau ingin tahu implementasi dari Al-Quran, prakteknya Al-Quran itu bagaimana, ya lihatlah Rasulullah. Perbuatannya, ucapannya, gerak-geriknya, apapun itu. Yurdi lima yardah atau yarda lima yardah wa yaghdab lima yaghdabu. Rasulullah senang apa yang disenangi oleh Al-Quran, Rasulullah marah, tidak suka apa yang tidak disukai oleh Al-Quran. Kata para ulama mengatakan bahwasanya ya apa yang diperintahkan Al-Quran itu dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilarang dijauhi oleh Rasulullah. Itu namanya akhlak Al-Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas. Rasulullah adalah orang yang paling berani. Ketika peperangan, Rasulullah itu orang yang paling berani, orang yang paling di depan, orang yang paling semangat. Berbeda dengan pemimpin perang sekarang, panglimanya justru malah di belakang. Yang mati duluan harusnya prajurit. Rasulullah tidak. Apalagi ketika perang Hunain. Perang Hunain ketika wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum fala yu'minu syai'. Perang Hunain itu banyak yang ikut perang Hunain, itu banyak dari kalangan umat Islam, khususnya orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Perang Hunain terjadi ketika setelah Fathu Makkah. Umat Islam semakin banyak, orang-orang Mekah masuk Islam. Akhirnya Rasulullah menuju ke Taif, dan kemudian terjadilah perang Hunain, yang mana awalnya dipicu dari orang-orang Taif sendiri yang ingin menyerang umat Islam karena merasa terancam ya mereka ya, ketika Makkah sudah dikuasai oleh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi?
dengan jumlah yang banyak seperti itu, ternyata mereka dihujani panah dari atas bukit oleh orang-orang Thaqif, orang-orang Thaif. Mereka terpencar, lari masing-masing, lari cari selamat, dan hanya ada Rasulullah tetap di situ dan beberapa sahabat, belasan sahabat. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Itu nanti di Arba'in Anwariyah ya, Sirah Nabawiyah itu ada. Katanya Rasulullah yang saat itu hanya beberapa sahabat, dengan sahabat langsung menggerakkan hewan tunggangannya, dan Rasulullah naik ke bukit, tidak takut sama sekali dengan anak panah yang menghujaninya. Kemudian sembari memerintahkan Sayyidina Abbas untuk memanggil para sahabat untuk kumpul kembali, untuk maju. Dan akhirnya Sayyidina Ali itu dalam hadis itu juga mengatakan bahwasanya kita ini kalau sudah terdesak dalam peperangan, kita ini berlindung di belakang Rasulullah. Jadi para sahabat itu kalau sudah terdesak dalam peperangan, itu berlindungnya di belakang Rasulullah semua. Dan akhirnya Rasulullah maju dengan mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Sampai akhirnya ketakutan orang-orang Thaqif, orang-orang Thaif saat itu, dan akhirnya mereka kalah. Qala Sayyiduna Ali alaihissalam. Nah ini, kenapa kok Sayyidina Ali alaihissalam? Bukankah radhiyallahu anhu? Memang seperti itulah para ulama-ulama salaf itu menyematkan doa untuk Sayyidina Ali. Dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasanya setelah nama Ali ibnu Abi Thalib alaihis salam. Ini bukan orang Syiah, bukan, tapi memang orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah memang biasa menyebut dzurriyyah Rasulullah Sayyidina Ali alaihis salam, Sayyidah Fatimah alaihis salam, itu biasa. Kunna idza hamyal ba'su wa laqiyal qaum. Wah ini, kami ketika sudah genting dan menghadapi musuh yang begitu sangar, misalnya serangannya luar biasa, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami ini berlindung, kami ini mencari perlindungan kepada Rasulullah. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uhu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda dari Sayyidina Anas, fuddiltu 'alan nas bi arba'. Saya ini diberi keistimewaan dari orang-orang yang lain, dari manusia yang lain. Itu 4. Bis samahah, dengan pemaafan, sering memaafkan Rasulullah. Wasyaja'ah, dan keberanian. Wa kathratil jima', ay kathratin nikah, menikah. Wa syiddatil batsh,
dan kekuatan tangan. Maksudnya ketika perang itu kuat sekali tangan Rasulullah. Ini Rasulullah menggunakan kalimat fuddiltu. Harus difahami. Fuddiltu itu apa? Fi'il majhul, pasif. Dalam riwayat hadis yang lain, hubbiba ilayya, saya disenangkan. Dua. Apa itu? At-tib, minyak wangi, dan wanita, perempuan. Itu bukan atas kemauan Rasulullah, tapi itu hubbiba. Bukan uhibbu itsnain, saya suka dua hal, bukan. Tapi hubbiba ilayya, disenangkan, saya ini disenangkan. Jadi bukan kemauan Rasulullah sendiri. Sama dengan ini. Makanya dalam tadi itu hubbiba ilayya, disenangkan kepadaku dua hal. Parfum sama perempuan, maksudnya menikah. Itu hubbiba, disenangkan, bukan Rasulullah sendiri yang senang. Ini hati-hati. Jangan sampai nanti sampean justru malah tidak sopan dan menuduh Rasulullah yang enggak. Di sini juga fuddil tuh, diistimewakan, diberi kelebihan. Maka menikahnya Rasulullah dengan istri-istri beliau itu bukan kemauan Rasulullah. Itu memang perintah dan kehendak Allah, karena hubbiba ilayya. Wa an sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akraman nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Masu'ila qat, Rasulullah tidak pernah dimintai faqala la, Rasulullah mengatakan tidak. Setiap Rasulullah dimintai, ada orang yang minta ke Rasulullah, Rasulullah selalu mengatakan ya, dan selalu dikasih sama Rasulullah. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, sekelompok orang yang minta-minta di Madinah itu datang ke Rasulullah, Rasulullah kasih. Datang lagi, kasih lagi sama Rasulullah. Datang lagi, kasih lagi, sampai habis. Sampai habis hartanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang dia merasa cukup maka dicukupi oleh Allah. Siapa yang dia menjaga harga dirinya maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah riwayat juga, yang mana riwayat ini dikutip oleh Syekh kami, Syekh Abdul Salam Al-Shita dalam kitabnya Ufuqul Azamah Al-Muhammadiyah. Pernah Rasulullah bersama Sayyidina Umar dan juga dengan beberapa sahabat Ansar lainnya. Ada yang meriwayatkan itu ada Bilal bin Rabah di situ. Ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah dan kemudian dia berkata, Rasul, saya ini nggak punya apa-apa. Kemudian saya diperintahkan istri saya untuk belanja, sedangkan saya nggak punya apa-apa untuk membelinya. Rasul, nggak punya uang untuk beli. Saat itu Rasulullah nggak punya uang juga. Apa kata Rasulullah? Ya sudah,
kamu pergi ke pasar, ke toko fulan, belanja sesuai dengan keinginanmu, dan katakan kepada dia bahwasanya yang bayar Rasulullah. Sampai segitunya. Sayangnya Rasulullah itu nggak bisa menolak dan tidak ingin mengatakan tidak atau la. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ngerti bahwasanya Rasulullah itu tidak punya uang. Kok masih saja seperti itu, dalam artian berhutang untuk orang lain. Kata Sayyidina Umar, Rasul jangan terlalu memaksa seperti itu. Intinya Sayyidina Umar itu nggak tega dengan Rasulullah. Seketika raut wajah Rasulullah berubah, seakan Rasulullah tidak suka dengan ucapan Umar bin Khattab. Kemudian ada sahabat Ansar, dalam riwayat yang lain itu Bilal bin Rabah, mengatakan, Ya Rasulullah, la taqaf min dzil arsy iqlala. Rasul, enggak usah takut kekurangan kalau bersama dengan pemilik arsy. Maka setelah itu, mendengar ucapan itu, Rasulullah senyum dan mengatakan, bihadza umirtu. Dengan inilah aku diutus. Wa an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman. Dari Sayyidina Anas bahwasanya seseorang meminta Rasulullah kambing baina jabalaini, kambing yang ada di antara dua jabal, dua gunung. Fa'atahu iya, diberi sama Rasul. Yes, ambil semua. Fa'ata qaumahu, lalu orang ini mengatakan kepada kaumnya, faqala ay qaum aslimu. Kaum-kaumku, masuklah Islam. Fa wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'a man la yakhaful faqra. Nabi Muhammad itu, kata dia, pasti akan memberikan apapun, pemberian orang yang tidak takut fakir. Jadi dalam bahasa yang lain, Rasulullah itu tidak perhitungan. Orang minta kasih, nggak perhitungan, nggak ngitung duit ono piro, nggak ngitung besok ini berapa belanjanya, harus butuh uang berapa. Rasulullah nggak seperti itu. Benar-benar Rasulullah nggak perhitungan tadi, saking dermawannya Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling aris, kalem, tenang, cool. Pemenangnya sabar. Su'ilat doa ala qaumin minal kuffar, diminta mendoakan buruk untuk orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu rahmatan walam ub'ats azaban. Saya diutus sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Dalam riwayat yang lain, inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithu da'iyan. Inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithu da'iyan. Saya diutus tidak untuk melaknat, tidak untuk mendoakan yang buruk, tapi saya diutus untuk mendoakan yang baik. Walamma kusirat rubaiyatuhu wa shujja wajhuhu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika gigi geraham Rasulullah pecah dan wajah Rasulullah itu berdarah-darah ketika perang Uhud ini, Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, maafkanlah kaumku, sungguh mereka ini tidak mengerti. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashadda hayaan minal udhra fi khidriha. Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit dalam pingitannya. Wala yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin. Rasulullah itu tidak pernah mendaratkan pandangannya terus-menerus kepada seseorang. Jadi kalau Rasulullah ngomong sama seorang itu enggak terus lihat wajahnya terus, enggak. Tapi Rasulullah kadang yang nunduk. Dimalu. Melihat orang lain itu malu, sungkan pada orang lain. Qalatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Sayyidah Aisyah berkata, "Ma ata ahadan min nisa'i illa mutaqanni'an yurkhi thawba ala ra'sihi." Rasulullah kalau mendatangi istrinya itu selalu menutup apa? Tubuhnya dengan kain sampai ke kepalanya, kepala beliau. Jadi tidak pernah Rasulullah itu berhubungan badan dengan istrinya itu dalam keadaan istrinya bisa melihat Rasulullah atau Rasulullah bisa melihat istrinya. Dalam artian telanjang bersamaan itu jarang. Itu tidak pernah. Selalu ditutup dengan apakah? Kain. Itulah sunnah. Sunnah atau adab bersenggama itu adalah suami istri itu ditutup dengan kain atau selimut bahasa kita. Dan tidak melihat kemaluan satu sama lain. Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan istrinya, dan istri Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Walam ara minhu wala ra'ahu minni. Saya tidak melihat ya bagian dari Rasulullah, maksudnya adalah kelamin, dan Rasul juga tidak melihat bagian dariku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah tidak marah karena dirinya sendiri, wala yaghdab laha, sama, illa an tuntahaka hurumatullah. Rasulullah marah bukan karena dirinya yang direndahkan, tapi Rasulullah marah ketika larangan-larangan Allah ini justru malah dilanggar. Wa idza ghadiba lam yakum li ghadabi ahad. Ketika Rasulullah sudah marah, satu pun enggak ada yang berani berdiri. Benar-benar kalau Rasulullah marah semuanya itu diam. Wa ma khuyyira, dan tidaklah Rasulullah itu diberi pilihan baina amroini, antara dua hal, illa ikhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah memilih yang lebih mudah di antara keduanya. Malam yakun ithman, selama tidak dosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Nah, kalau itu dosa, maka Rasulullah orang yang paling menjauhi dosa. Wa ma'aba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu. Kalau Rasulullah ini senang, maka dimakan. Wa illa, kalau tidak, tarakahu, ditinggalkan makanan itu. Enggak terus sampai ngunyah terus ndongkol. Masa ini sopo gak enak ya. Ini kurang tomate, ini kakean bawang ini. Gak seperti itu. Wa kana la yakulu muttaqian. Rasulullah
Kalau makan itu nggak senden. Jadi kalau makan sambil senden itu kayak gini, makan sambil senden kayak gini, itu buruk untuk pencernaan. Dia akan menyebabkan ketidaklancaran dalam pencernaan. Jadi kalau makan ojo senden, meskipun ada kursi untuk senden. Jadi makan yang bagus itu akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah makan itu nggak senden. Wala khubzun lahu muraqqaq. Wa akala bittikha birrutab wal qithai birrutab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yukassiru harru hadha barda hadha. Wa kana yuhibbul halwa wal asal wa habba asy-syarab ilaihi al-hulwu al-barid. Rasulullah itu kalau makan roti itu tidak pakai kuah, dan kadang Rasulullah makan yang apa? Mempunyai serat air dan yang tidak. Maksudnya gini, Rasulullah itu makan bitir, semangka, dan juga makan rutob, kurma. Kalau kurma ini identik dengan panas. Kalau rutob rutob itu kan kurma muda ya. Kalau kering, kalau semangka itu kan ada airnya. Makanya Rasulullah mengatakan yukassiru harru hadza barda hadza. Jadi panasnya buah ini itu ketika isinya gini. Ini kalau dicampur ini menyehatkan gitu loh istilahnya. Ini kalau dicampur ini menyehatkan. Ini ada positifnya. Yang mana positif buah satu ini, makan A ini tidak ada di makanan B atau buah B. Sama. Positifnya buah B ini bisa mengcover ketidakadaan vitamin-vitamin atau apapun itu yang ada di buah A. Dan Rasulullah senang dengan madu dan manis-manisan, halwa. Minuman yang paling disukai Rasulullah adalah yang manis dan dingin. Qala Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzi sya'ir huwa wa ahlu baiti. Rasulullah ketika meninggal dunia, beliau dan keluarganya itu tidak kenyang dari roti gandum, dan juga keluarganya tidak kenyang. Dalam artian apa? Ya Rasulullah dan keluarganya itu sering kekurangan. Biasa saja. Tadi saya ceritakan Rasulullah itu pernah nggak bawa uang sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Biasa Rasulullah nggak punya uang. Ya sampai ini siapa? Masuk si tas tadi ketua RT aja gak bawa duit, rasanya murang-muring. Biasa-biasa. Kalau misalnya besok suami sampean gak punya uang, biasa. Iya mas, saya maklumi. Kanjeng Nabi ya pernah gak punya uang sama sekali. Apalagi sampean sing gak Nabi, gak Rasul. Cara tahajud ya ngono-ngono wae. Rasulullah yang tahajudnya seperti itu, ibadahnya seperti itu. Itu kadang sih gak bawa duit. Kadang nggak bawa uang. Sampean ibadahnya ecek-ecek.
nuntut Allah. Kenapa saya nggak punya uang Allah? Biasa. Orang itu bahagia ketika dia punya uang dan nggak punya uang sama. Jadi sampai misalnya duit gak duit santai podo ae. Itu berarti sampean bahagia. Kayak arek cilik. Arek cilik duit gak duit podo ae. Tapi lek sampean duit seneng foya-foya. Gak duit nangis-nangis. Jauh kirimi. Apa ya? Pemenang santri. Santri kudu siap melarat santri. Santri itu harus siap melarat. Santri itu punya uang nggak punya uang, santri itu kaya miskin itu sama saja bagi santri. Santri kok pengen sugih. Tadi kiai kok pengen sugih. Coba tadi kiai lah pengen sugih. Tadi pengusaha. Ngetekno pondok, ngetekno sekolah, ngetekno TPQ, pengen sugih. Ojo keliru, ngetekno kos-kosan bisa. Sugih yo. Ngetekno warung, ngetekno warkop, ngetekno kafe, ngetekno kos-kosan itu baru sugih. Ngetekno pondok kok njaluk sugih. Bukan akhlak santri itu. Akhlak santri itu kaya atau miskin sama saja. Ya itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu pegang uang nggak pegang uang sama saja. Biasa ya. Kata Abu Hurairah ketika Rasulullah itu meninggal dunia, Rasulullah itu dalam keadaan lapar dan keluarganya juga dalam keadaan kekurangan makan. Wa kana ya'ti 'alaihi asy-syahr wasy-syahran la yuqadu fi baitin muyutihi nar. Bahkan kadang sebulan bahkan 2 bulan itu rumah Rasulullah itu enggak ngepul sama sekali. Enggak ada api sama sekali. Dalam artinya apa? Sayyidah Aisyah tidak masak. Istri-istri Rasulullah enggak masak. Bayangkan sebulan 2 bulan. Sampean gas entek sedino ae rasane pengen nyeneni kancane sak pondok. Sampean gas besok sama rumah tangga gasnya habis wis bengok-bengok. Ke suaminya, "Mas, gas entek, ndang tukokno." Sayyidah Aisyah akhlak muslimah ummul mukminin ketika suaminya tidak mempunyai, tidak menuntut. Bayangkan Sayyidah Aisyah tidak masak sebulan sampai 2 bulan. Wa kana qutum al-ma' wat tam. Makanan sehari-hari Rasulullah dan keluarganya saat itu hanya air dan kurma. Coba. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tawaddu'an. Rasulullah orang yang paling tawadhu. Taksifu na'lahu, menambal sandalnya sendiri. Wa yarfa'u thawbahu, dan mengangkat pakaiannya sendiri. Wa yakhdimu fi mihnati ahlihi, dan membantu pekerjaan istrinya. Wa yahlubu atau wa yahlibu asyata, dan memeras sendiri susu kambing. Wa ya'udul marid, dan mendatangi atau menjenguk orang yang sakit. Wa yujibu man da'ahu min ghaniyin aw faqirin. Rasulullah mendatangi undangan orang yang kaya dan orang yang miskin. Wa yuhibbul masakin, dan mencintai orang-orang miskin.
wa yashhadu janaizahum, dan Rasulullah menyaksikan mengantarkan jenazah-jenazah mereka, wa ya'udu mardahum, dan Rasulullah menjenguk orang-orang sakit di antara mereka, orang miskin. Wa la yahqiru faqiran, Rasul tidak pernah menghina atau merendahkan orang yang fakir li faqrihi, karena kefakirannya. Wala yahabu malikan limulkihi, Rasulullah tidak menghormati raja karena kerajaannya. Walam yuqabil ahadan bima yakrah qad, Rasulullah tidak pernah menemui satupun yang membuat orang itu tidak suka. Dalam artian Rasulullah selalu tersenyum, selalu menyenangkan ketika bertemu dengan orang lain. Yaqbalu ma'dziratal mu'tadir ilaihi, Rasulullah selalu menerima permintaan maaf orang yang meminta maaf kepadanya. Wa kana yarkabul ba'ir wal furs wal baghlah wal himara wa yurdifu khalfahu. Rasulullah itu menaiki onta, menaiki kuda, menaiki, kalau baghlah itu bawahnya kuda, atasnya himar. Apa itu? Hewan apa itu? Wal himar, dan himar, wa yurdifu khalfahu. Dan kadang Rasulullah juga membonceng. Abdullah bin Abbas itu digonceng oleh Rasulullah, biasa itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u ahadan yamshi khalfahu, Rasulullah tidak membiarkan satu orang pun berjalan di belakangnya. Wa yaqulu khallu zuhri lil malaika, biarkan di belakangku itu malaikat-malaikat. Jadi selalu sama-sama. Wa asabahu sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq jahdun, ketika menggali khandak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapar sekali, capek sekali, letih sekali, susah sekali. Jahdun itu, jahdun itu kesulitan, kesusahan itu jahdun. Fa'asaba ala batnihi al-hajar minal ju', Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Ma'ama atahu Allah ta'ala min mafatihi khazainil ard, padahal Rasulullah diberi apapun. Ketika Rasulullah ingin meminta apapun diberikan di dunia ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu al-laghwa, Rasulullah itu memperbanyak zikir dan meminimalisir laghwa. Laghwa itu omongan yang tidak bermanfaat. Wa yutilus shalah, dan memanjangkan salat. Wa yuqassirul khutbah, dan memperpendek khutbahnya, ceramahnya. Wala yastankifu an yamshi ma'al armalah wal 'abd, Rasulullah tidak malu jalan bersama para janda, para budak. Wa yuhibbut tib, Rasulullah suka dengan wewangian. Wa yakrahur rih al kariha, Rasul tidak suka dengan bau-bau, ya aroma yang bau, yang tidak wangi. Wa kana yata'allafu ahlus syaraf wa yukrimu ahlul fadl wa yaral la'ibal mubah fala yunkiruhu wa yamzah wa la yaqulu ila haqqa. Ya, Rasulullah itu memuliakan orang-orang yang mulia, orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai, ya dimuliakan sama Rasulullah. Dan Rasulullah melihat permainan-permainan yang mubah, yang selama itu tidak haram. Contoh, Rasulullah melihat tarian orang-orang Habasyah, tarian Bu'ath, tarian perangnya orang-orang Habasyah. Rasulullah lihat. Wa yamzah, Rasul juga bercanda. Rasulullah juga bercanda. Baca itu buku saya yang Islam Agama Ceria. Tapi candanya Rasulullah wala yaqulu illa haqqa. Candanya Rasulullah itu tidak pernah ada kebohongan dalam candaannya, selalu dalam kebenaran. Contoh misalnya ada sahabat, dalam riwayat yang lain itu Ummu Aiman al-Barakah, ibu asuh Rasulullah. Itu datang ke Rasulullah meminta onta karena dia mau melakukan perjalanan yang jauh dan barangnya banyak. Kata Rasulullah, ya nanti saya akan kasih kamu anak onta. Nah, kalau anak onta ya nggak bisa Rasul, barang saya banyak.
sudah nanti kamu saya kasih anak onta. Ternyata ada sahabat yang disuruh Rasulullah mengambil onta besar dan diberikan kepada sahabat yang minta tadi itu. Loh, katanya anak onta Rasulullah. Rasulullah mengatakan iya. Dan meskipun onta besar kan juga anak onta, bukan anak hewan-hewan yang lainnya. Nah, itu salah satu candaan Rasulullah. Bahwasanya candaan Rasulullah itu benar. Bahkan Rasulullah pernah bergurau. Ya kalau bahasa kita mungkin roasting gitu ya. Ada seorang perempuan yang tua yang mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya di surga?" Enggak ada perempuan di surga seperti kamu, tua seperti ini. Nangis perempuan itu. Loh, maksud saya gini loh. Faja'alnahunna abakara. Besok itu ketika di surga itu perempuan-perempuan yang tua seperti kamu ini menjadi gadis kembali. Jadi perempuan seperti kamu yang tua seperti ini ya bisa masuk surga maksudnya. Maksud saya enggak ada perempuan seperti kamu karena perempuan besok di surga itu gadis-gadis semua. Faja'alnahunna abakara. Itu guyonnya Rasulullah itu ya. Ini terus jujur terus. Enggak seperti guyonan sekarang ini. Orang agar bisa ditertawai orang lain atau agar bisa orang lain tertawa, dia pakai bohong-bohong dan lain sebagainya. Bahkan itu sampai kepada para kiai, para ustadz yang berceramah, agar ceramahnya ini kemudian mendatangkan tawa jamaah, akhirnya dia berbohong dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Ceramah, khutbah, apapun itu atas nama kebohongan, meskipun itu hanya guyon saja, enggak boleh. Jadi hati-hati sampean menilai misalnya ceramah, opong ngaji dan lain sebagainya, ojo sampean hanya ingin jamaah itu senang, tertawa, lalu sampean buat cerita yang itu bohong, enggak boleh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun fi dzikri syai'in min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.